Mencari mean. Mean, kita harus mencari nilai fx-nya dulu, yaitu nilai fx dari interval 17 sampai 19, yaitu 37 dikali 18 sama dengan 666. Fx dari interval kelas 20 sampai 22, yaitu 49 kali 21 sama dengan 1029. Fx dari interval 23 sampai 25, yaitu 8 dikali 24 sama dengan 192. Fx dari interval kelas 26 sampai 28, yaitu 3 dikali 27 sama dengan 81. Fx dari interval kelas 29 sampai 31, yaitu 1 dikali 30 sama dengan 30. Fx dari interval kelas 32 sampai 34, yaitu 0 dikali 33 sama dengan 0. Fx dari interval kelas 35 sampai 37, yaitu 0 dikali 36 sama dengan 0. Fx dari interval kelas 38 sampai 40, yaitu 2 dikali 39 sama dengan 78. Jadi, sigma Fx yaitu 666 dikali 1029 dikali 192 dikali tambah 81 ditambah 30 tambah 0 tambah 0 tambah 78, yaitu sigma F X sama dengan 2076. Kemudian kita mencari mean. Sebentar. Mean. Cari mean, rumusnya yaitu sigma Fx per sigma F. Sigma F sama dengan 2076 per 100 sama dengan 20,7. 76. Kemudian kita mencari median. Cari median, letak median ada pada data ke-50, yaitu pada interval 20 sampai 22, sehingga kita harus mencari L0-nya dulu sama dengan 19,5. Kemudian kita harus mencari F sama dengan 37. Kemudian kita mencari frekuensi banyaknya kelas median, yaitu 49. Kemudian rumus median sama dengan median sama dengan 19,5 ditambah 3, tambah banyaknya kelas yaitu 3, seratus per 2 min 37 min 37 sebentar. Min 37 per 49 sama dengan 20,30. 20,30. Kemudian kita mencari modus, yaitu modus.
sama dengan, kita harus mencari L0-nya dulu, atau batas bawah. L0 sama dengan 19,5. 19,5. Kemudian B1 sama dengan 49 kurangi 37. 37 sama dengan 12 sama dengan 12. Kemudian B2-nya sama dengan 49 kurangi 8 sama dengan 41. Kemudian modus sama dengan 19,5 ditambah 3 kurung 12 per 12 plus 41, 12 plus 41 sama dengan 20,18. 20,18. Ini sama dengan hasil median. Ini hasil median. Ini hasil min, ini hasil median, dan ini hasil modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung Q1 dan rata hitung. Pertama kita akan menghitung rata 1. Kita memperoleh data yaitu usia seseorang dari 17 tahun hingga 40 tahun. Kita memperoleh 100 data. Pertama, kita akan mencari frekuensinya terlebih dahulu. Dan frekuensinya adalah 37498310002. Sedangkan X-nya adalah nilai tengah. Nilai tengah dari 17 sampai 19 adalah 18. 20 sampai 22 itu adalah 21. 23 sampai 25 itu 24. 26 sampai 28 itu 27. 29 sampai 31 adalah 30. 32 sampai 34 adalah 33. 35 sampai 37 adalah 36. 38 sampai 40 adalah 39. Sekarang kita mencari fx. Fx adalah F dikali X, frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 37 dikali 18 sama dengan 666. Selanjutnya 49 kali 21 adalah 1029. Selanjutnya 8 dikali 24 sama dengan 192. Hasilnya 3 dikali 27 hasilnya 81. 1 dikali 30 hasilnya 30. 0 dikali 33 hasilnya 0. Sama 0 dikali 36 hasilnya 0. 2 dikali 39 hasilnya 78. Sekarang kita akan menjumlah
dari 66 sampai ke 78, yaitu hasilnya adalah 2076. Sedangkan yang frekuensi 37 ditambah 49 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 hasilnya 100. 100 adalah jumlah data. Sekarang kita akan menghitung rata hitung, yaitu rumusnya jumlah semua data, semua nilai data atau disebut sigma fx dibagi jumlah data atau sigma f, sigma frekuensi. Rumusnya adalah kita masukkan jumlah semua nilai data, yaitu 2076 dibagi jumlah data, yaitu 100. Hasilnya sama dengan 20,76. Sekarang kita menghitung kuartil 1. Kuartil 1 adalah kuartil bawah. Kita harus mencari BB, batas bawah kelas kuartil. Tujuh belas adalah batas bawahnya, itu 16,5. 20 adalah 19,5. 23 22,5. 26 25,5. 29 adalah 28,5. 32 adalah 31,5. 35 adalah 34,5. Dan selanjutnya 38 adalah 37,5. Sudah kita temukan. Sekarang kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Kita isi dulu. Frekuensi kumulatif ditambah 49 hasilnya 86. 86 ditambah 8 hasilnya 94. 94 ditambah 3 hasilnya 97. 97 ditambah 1 hasilnya 98. 98 dikurangi 0 hasilnya 98 tetap. 98 ditambah 0 hasilnya 98. 98 ditambah 2 hasilnya 100. Kita sudah memperoleh FK sama BB nya, batas bawah frekuensi, batas bawah kumulatif. Sekarang kita mencari, kita tulis rumus dulu. Q1 sama dengan BB batas bawah kelas kuartil ditambah kurung buka 1/4 kali N dikurangi FK dibagi F
kurung tutup, dikali K. Ini FK atau FKS bisa aja. Terlebih dahulu kita harus mencari FKS-nya. FKS-nya kita tulis di sini. FKS. FKS dari sebelumnya kita harus mencari kelas kuartil 1. Kuartil 1 yaitu 1/4 dikali N. N adalah jumlah data. 1/4 kali 100. Kita coret 25. Hasilnya 25. Ini adalah kelas Q1. Kita mencari FKS-nya. Kelas Q1 25 berarti di sini, di atas. Di sini. Di atas sini. Atas kuartilnya. Sini berarti atas frekuensi FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum 37 kan tidak ada, berarti kita tulis 0 aja. 0. Nah, kita tulis 0. Kita sekarang mencari K. K adalah panjang kelas. Panjang kelas kita bisa hitung dari 20 dikurangi 17. Selisih dari 20 dikurangi 17 hasilnya 3. Bisa juga dari 22 dikurangi 19 hasilnya tetap 3. Sekarang kita masuk pada Q1, pada rumus Q1. Q1 adalah sama dengan B batas bawah kelas kuartil ditambah dengan 1/4 kali N dikurangi FKS dibagi F dikali K, yaitu batas bawah kelasnya kita memperoleh dari 16,5. Kita tulis 16,5 ditambah kurung buka lagi 1/4 kali N. 1/4 kali N itu bisa kita peroleh dari kelas Q1, yaitu hasilnya 25. Kita tulis 25 dikurangi FKS. FKS-nya kita memperoleh 0 dibagi F. F kita dapat dari 37. Kita tulis 37 dikali K. K adalah panjang kelas. K kita memperoleh 3. Kita kali 3 sama dengan 25 dikurangi 0 hasilnya tetap 25. 25 kita kurangi 0 hasilnya 25, kita bagi dengan 37 hasilnya 0, kita kurung dulu 0,6756,7. Kita kali dengan 3. Nah, sekarang 16,5 kita kali ditambah dengan hasilnya 2,02702. Sekarang kita tambah 16,5. 18,52703. Nah, ini dia jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung kuartil data kelompok. Di sini sudah ada rumusnya. Kita menghitung kuartil 3. LU merupakan batas bawah kelas yang pada data yang kita punya adalah 19,5. Dan C merupakan lebar kelas yaitu 3. I kali N. N merupakan jumlah data dan I merupakan kuartilnya. Jadi kita dapati 300/4 dikali F besar merupakan semua frekuensi pada kelas sebelum kuartil 3, 37. Dan F kecil merupakan frekuensi di kuartil 3, yaitu 49. Jadi kita hitung lagi 19,5 ini kita dapati 0,77. Dan jika kita hitung lagi maka hasilnya adalah 21,8. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan cara menghitung desil data kelompok menggunakan rumus yang sudah ada. Kita hitung desil 8. Kebetulan desil 8 dan batas kelas bawahnya adalah 19,5. Kemudian C merupakan lebar kelas, I merupakan 8, 800 dibagi 10. F besar adalah jumlah frekuensi interval sebelum desil 8, yaitu 37. F kecil merupakan frekuensi kelas desil 8, yaitu 49. Kemudian langsung kita hitung. Ini adalah 0,8. Maka hasil yang kita temui adalah 22,13. Selamat malam ya teman-teman. Saya kali ini akan menjelaskan cara mencari persentil ke-70 dan juga mencari standar deviansi. Jadi pertama-tama mencari persentil ke-70 dari data yang sudah ditentukan. Sebelum mencari persentil ke-70 kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Untuk kelas pertama yaitu 37 tambah 49, jadi yang ada ini 80. Lalu 86 tambah 8 yaitu 94. Habis itu 94 tambah 3 97 ditambah 1 98. Lalu 98 tambah 0 98 tambah 0 ya ini 98 tambah 2 sama dengan 100. Jadi untuk rumusnya persentil 70 yaitu PI sama dengan LO plus C kurung buka IN dibagi 100 kurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi, di mana PI sendiri yaitu persentil 70. Sebelum menentukan LO kita mencari interval kelasnya dulu dengan rumus IN dibagi 100 sama dengan, di mana I yaitu 70, N jumlah respondennya yaitu 100 yang ini, sehingga yaitu 100 dibagi dengan 100 itu 100 dibagi dengan 100, terus 70 dikali 100 dibagi 100 sama dengan 70. Kita lihat di frekuensi kumulatif 70 itu terletak di mana di antara 37 dan 86. Jadi sehingga ditemukan tepi bawahnya yaitu 20 sampai 22. Untuk mencari tepi bawahnya dikurangi 0,5 yaitu 19,5.
yaitu 19,5. Jadi C13, N100 frekuensi kumulatif yaitu frekuensi sebelum kelas yaitu 37. Yang ini frekuensinya 49, langsung masukkan saja ke rumus yang ini. Jadi kita akan mencari persentil ke-70 dari data yang sudah ditentukan. Sebelum mencari P70, kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Untuk kelas pertama yaitu 37 yaitu ditambah 37 ditambah 49 jadi 86 tambah 8 94 tambah 3 jadi 97 tambah 1 98 tambah 0 98 tambah 0 98 tambah 2 yaitu 100. Kita tahu yaitu rumus P70, maksudnya rumus persentil 70 PI sama dengan LO plus C kurung buka IN plus 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi, di mana PI yaitu P70. Sebelum menentukan LO, kita mencari interval kelasnya dulu dengan rumus IN dibagi 100 sama dengan di mana I yaitu 70, N jumlah respondennya, yaitu 100 dibagi 100. Terus 70 ini dikali 100 dibagi 100 sama dengan 70. Kita lihat di frekuensi kumulatif 70 itu terletak di mana? Yaitu terletak di antara 37 dan 86, sehingga ditemukan tepi bawahnya yaitu 20 sampai 22. Untuk mencari tepi bawahnya yang dikurangi 0,5 yaitu 19,5. Untuk C-nya 3, N-nya 100, frekuensi kumulatif yaitu frekuensi sebelum kelas yaitu 37 ini. Dan frekuensinya sendiri 49, langsung masukkan saja di sini ke rumusnya yang ini. Langsung masukkan saja ke rumusnya, ini 19,5 ditambah 3 kurung buka 70 dikurangi 37 dibagi yang ini 49 sama dengan 19,5 ditambah 3 kurung buka 33 dibagi 49 yaitu dari 70 dikurangi 37 dibagi 49, jadi 19,5 plus 3 dikali 0,75 dari 33 ini bagi 49, terus kita hitung 19,5 ditambah 2,28 hasilnya 21,78. Dan sekarang kita akan menentukan standar deviasi dari tabel data kelompok yang sudah ditentukan dengan rumus deviasi sendiri, yaitu S sama dengan akar sigma FI XI X rata-rata kuadrat dibagi N. Sebelum menentukan standar deviasi, kita harus membuat tabel menentukan nilai tengahnya. XI yaitu kelas pertama 18, kelas 2-nya 21, dimana kelas 3-nya 24, kelas 4 27, kelas 5 30, kelas 6 31, kelas 7 36, dan kelas 8 39. Kemudian kita membuat kolom FI X XI di mana frekuensinya dikalikan dengan nilai tengahnya ini. Jadi 37
dikali nilai tengahnya 18, yaitu 666, 49 kali 21, 129, 8 kali 24, nilai tengahnya jadi 192. Habis itu 3 kali 7, 3 kali 27, 81, 1 kali 30, 30, 0 kali 31, 0, 0 kali 36, 0, 2 kali 39, yaitu hasilnya 78. Dan ini sekarang kita jumlahkan, hasilnya kurang lebih segini, 20,76. Kemudian kita menentukan X kurang dengan X rata-rata kuadrat. Untuk mencari X rata-rata itu menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma FI kali dengan XI dibagi sigma FI, di mana sigma FI dan XI tadi sudah diketahui, yaitu yang ini 20,76. Untuk sigma FI sendiri yaitu 100, berarti berarti 20,76 dibagi 100 sama dengan 20,76. Jika dibulatkan yaitu hasilnya 21. Kemudian XI dikurang dengan X rata-rata, 18 kurangi 21, 18 dikurangi 21 yaitu minus 3, 21 tengahnya ya, nilai tengahnya 21 dikurangi 21 sama dengan 0, 24 kurangi 24 dikurangi 21 sama dengan 3, 27 dikurangi 21 sama dengan 6, 30 dikurangi 21 sama dengan 9, 31 dikurangi 10, maksudnya 31 dikurangi 21 itu 10, 36 dikurangi 21, 36 dikurangi 21 15, dan 39 dikurangi 21 yaitu hasilnya 18. Kemudian kita menentukan FI X kurang X rata-rata kuadrat, yaitu minus 3 kuadrat sama dengan 9, 36, maaf saya ulangi, minus 3 kuadrat yaitu 9, 0 kuadrat sama dengan 0, 3 kuadrat yaitu 9, 6 kuadrat yaitu 36, 9 kuadrat yaitu 81, 10 kuadrat yaitu 100, 15 kuadrat yaitu 225, dan 18 kuadrat yaitu 324. Kemudian membuat kolom
mencari XI kurang X rata-rata, yaitu rata-ratanya 37 dikali 9, hasilnya ini 333. 49, ini 49 dikali 0, hasilnya 0. 8 dikali 9, 72, ini hasilnya, maaf, keblur terus, 72. Yang 3 kali 36, hasilnya 108. Lalu 1 kali 81, hasilnya 81. 0 kali 100, ya 100. Lalu 0 kali 225, hasilnya 0. 2, yang terakhir 2 dikali 324, hasilnya 648. Lalu semua ini kita jumlah, hasilnya 1242. Langsung masukkan ke rumus yang berikut. Ini ya. Akar sama dengan akar 1242, yang ini dibagi 100 sama dengan akar 12,42, yaitu 3,52. Dan itulah cara mencari standar deviasi. Maaf jika ada kurang atau salahnya.